Maskap sehabisan. Satu dalam prestasi menuju kompetensi. Oke anak-anakku, materi mata pelajaran PDTO kelas 1 semester 1 hari ini adalah mengklasifikasi jenis-jenis hand tool. Oke anak-anak, mari kita langsung ke materinya. Mengklasifikasi jenis-jenis hand tool. Sebelum ke pembelajaran, mari setelah anak-anak melihat video ini, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama alat bengkel otomotif sesuai dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari masing-masing alat. Memeragakan penggunaan alat sesuai prosedur yang benar. Memperhatikan K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja, dan berlaku santun teliti dalam penuh rasa tanggung jawab. Jadi ini ada 4 item, yaitu anak-anak nanti setelah menyaksikan dan menyimak video ini dapat yang pertama adalah menyebutkan nama-nama alat sesuai dengan bahasa kita sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia maupun bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Bagaimana nanti juga bisa menjelaskan masing-masing fungsinya, memperagakan atau mempraktekkan alat tersebut sesuai dengan prosedur yang benar, dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, kita langsung saja ke materi, yaitu salah satunya alat-alat jenis hand tool itu pertama adalah spanner. Nah, dalam bahasa bengkel otomotif ataupun bengkel kerja bangku itu dikenal ada 2 jenis alat, yaitu alat tangan dan alat yang bertenaga atau dikatakan power tool. Pertama, kunci pas. Kunci pas dibuat dari bahan baja tensi tinggi, yaitu logam paduan krom vanadium. Kunci ini mempunyai tangkai seng dengan kepala di masing-masing ujung yang membuat 15 derajat terhadap rangkainya. Nah, begini juga bentuknya seperti itu ya. Jadi alat-alat spanner itu salah satunya adalah tergolong dari kunci pas. Berikutnya ada juga kunci ring atau bisa dikatakan sebagai kombinasi atau kunci kombinasi spanner. Ini digunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut, terutama pada bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh kunci soket. Kunci pas ring cukup praktis karena bagian ring dapat mengencangkan dan mengendorkan, sedangkan bagian pasnya bisa juga untuk melepas dan mengendorkan secara cepat. Bentuknya juga bervariasi, ada yang ukurannya sesuai dengan ukurannya, yaitu di bagian kiri atau kanan itu salah satunya adalah yang berupa pas dan satunya juga yang berupa ring atau berupa lingkaran. Selanjutnya ada juga kunci ring yang sama, yaitu ujung atas bawah juga sama-sama ringnya. Ini memiliki 45 derajat. Namun tidak selalu demikian, sudut ini memungkinkan spanner dapat terpasang tepat pada mur atau baut dengan posisi yang sulit, dan jika menggunakan spanner yang jenisnya lebih pipih akan terjadi kurangnya ruas atau ruang antara yang cukup. Bentuknya seperti ini. Jadi kunci ring ini lebih kuat, jadi untuk mengencangkan dan mengendorkan beberapa atau berbagai jenis variasi baut atau mur. Selanjutnya ada juga kunci nipple atau bahasa asingnya. Jadi anak-anak nanti juga bisa melihat apa toh bahasa Indonesianya kunci atau spanner itu. Kita juga nanti menyambung atau menghubungkan juga dalam bahasa Inggrisnya, yaitu flare nut spanner. Ini digunakan untuk mengencangkan dan melepas baut pada sambungan-sambungan pipa yang berupa dengan sambungan yang digunakan pada injektor line atau pipa ring. Bentuknya seperti ini. Jadi ini kunci nipple ini tidak boleh digunakan di sembarang baut. Ini khusus untuk bagian pipa-pipa pada injektor di bidang kendaraan ataupun dalam bidang teknik. Contohnya pada master ring, contohnya seperti ini. Bautnya juga tidak sama dengan baut atau mur biasa. Selanjutnya, engkol atau percepatan atau dikatakan speed brace. Ini bahasa Inggrisnya speed brace.
Alat ini digunakan untuk melepas dengan cepat baut atau mur dengan mudah dan kita kendorkan. Dibutuhkan ruang yang cukup untuk dapat mengaplikasikan alat ini. Bentuknya seperti ini. Jadi ini kita nanti memutarkan di bagian tengahnya, nanti akan mengikuti putaran dengan tenaga kita sendiri, sehingga cepat sekali baut atau mur yang kita kendorkan. Selanjutnya ada juga bentuk raset. Ini adalah kelengkapan kunci soket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaannya longgar tanpa harus melepas kunci sok dari kepala baut atau mur. Bentuknya seperti ini lebih akurat, jadi lebih kuat untuk tenaga untuk mengencangkan atau merapatkan sebuah baut. Selanjutnya ada juga yang bentuk sliding atau batang geser yang bentuknya seperti huruf T. Ini juga untuk memudahkan untuk mengendorkan mur atau baut yang sangat kencang. Alat ini digunakan dua pegangan yang digunakan untuk memberikan tekanan pada arah yang berlawanan. Jadi sangat akurat banget itu dibanding dengan kunci raset tadi, karena di bagian tengahnya itu akan memberikan tekanan yang sangat kuat pada kedua tangan kita, yaitu tangan kiri maupun tangan kanan. Selanjutnya, batang universal atau breaker bar. Alat ini gagangnya bisa disambungkan atau dihubungkan dengan berbagai jenis penghubung atau penyambung, dan fungsinya adalah untuk mengendorkan baut-baut yang sangat kuat seperti baut kepala silinder atau baut silinder kop. Jadi baut di silinder kop itu panjang banget dan besar, jadi kita gunakan di breaker bar atau batang universal. Ya, untuk perpanjangan soknya seperti gambar di bawah. Nah, ini istilahnya adalah socket extension bar. Dan ini juga untuk sebagai salah satu digunakan pada kunci raset atau yang sama saja menjangkau mur atau baut yang tidak terjangkau oleh kunci-kunci kecil atau spanner, bahasa kunci pas atau ring atau kombinasi. Dan ini adalah sambungan atau perpanjangan sok yang sangat akurat dan sangat kuat untuk mengencangkan dan mengendorkan baut, terutama pada kepala silinder. Selanjutnya ada kunci busi atau spark plug socket. Alat ini dipasang dengan sisipan karet yang tidak hanya mencegah porselin pada busi agar tidak pecah, melainkan juga menahan busi untuk memudahkan melepas dan dalam bentuk pemasangan. Pada busi ini sangat berhati-hati pada saat untuk melepas maupun memasang kembali, karena jangan sampai kebalik ataupun terbalik pada saat menggunakan alat kunci busi ini. Yang berikutnya ada juga dikatakan wheel brace atau kunci roda yang bentuknya seperti silang. Ini juga melepas dan memasang kembali pelek atau mur pada roda. Alat ini biasanya mempunyai 3 atau 4 ujung soket dengan ukuran yang berbeda. Kemudian ada dikatakan kunci Allen atau kunci Allen case yang disebut juga inbas, dibuat dari baja heksagonal hex tensile. Seringkali dibengkokkan dengan sudut yang tepat yang biasanya dikatakan sebagai kunci L. Bentuknya seperti ini. Dan ada juga yang dikatakan sebagai kunci Inggris. Ini digambar di bawahnya. Ini merupakan salah satu alat spanner ataupun soket yang tepat untuk pekerjaan yang tidak tersedia biasanya pada pipa-pipa besar atau mur baut yang besar. Dan ini biasanya mudah disetel. Ada dikatakan sebagai salah satunya adalah geo. Itu adalah sebagai untuk penyetel besar atau diameternya sebuah baut. Selanjutnya ada dikatakan kunci screwdriver atau obeng. Ini adalah untuk membuka dan mengencangkan skrup, yakni untuk membuka dan mengencangkan skrup secara umum. Orang mengenalnya dikatakan sebagai obeng, yaitu obeng plus maupun obeng min. Bentuknya seperti ini. Fungsinya juga berbeda. Demikian nanti fungsi pada obeng plus itu digunakan untuk skrup yang modelnya plus dan digunakan untuk obeng min jika
skrupnya berupa min. Oke, ini tugas materi PDTO kelas 1. Yang pertama adalah jelaskan mengapa kunci pas tidak boleh digunakan untuk mengencangkan atau melepas baut yang masih kencang. Yang kedua, jelaskan kelebihan kunci pas ring dibanding dengan kunci pas. Ketiga, sedapat mungkin untuk mengendorkan dan mengencangkan baut menggunakan kunci shock. Mengapa demikian? 4. Sebutkan contoh penggunaan kunci nepel atau flare nut spanner dalam perbaikan kendaraan. Yang kelima, jelaskan nama alat yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi ada A, B, C, D, E sampai F. Gambar tersebut jelaskan nama, bagaimana kegunaannya. Baiklah anak-anak, demikian materi hari ini mengenai mengklasifikasi jenis-jenis handtool. Silakan mencari referensi jika diperlukan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu, karena dengan membaca dan memperbanyak referensi akan menambah ilmu pengetahuanmu. Sampai bertemu kembali pertemuan berikutnya dalam materi mengklasifikasi jenis-jenis handtool dan dikumpulkan tugas di Google Classroom sesuai rombongan belajarmu. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.